Puji Tuhan kita bisa kumpul lagi di dalam rumah Tuhan. Saatnya kita mau siapkan hati kita, mari kita buka hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Bapa besar kasih setia, biarlah selama kita hidup, kita mau tetap melayani Tuhan.
selama kami masih ada Tuhan, kami mau tetap terus melayani-Mu ya Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami tidak pergi jauh daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap setia untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini yang indah Tuhan, Engkau telah berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Engkau telah berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang penyertaan-Mu di minggu ini ya Tuhan. Kami bisa bebas untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap terus Tuhan bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, ibadah sore hari ini ada sukacita yang mengalir untuk kami semua ya Tuhan. Berkati setiap ruangan yang kami pakai, berkati setiap lingkungan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang berkata, Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita angkat pujian ini lagi ya. Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Yang sanggup kekuatan, katakan sekali lagi, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
ada kuasa di dalam pujian, sebab karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Kita angkat pujian kembali yang mengatakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tapi saya mau lihat Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lebih semangat lagi. Haleluya. Biarlah kita tetap terus berada di dalam jalan ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
sebuah pujian. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Dengan rendah hati, dengan rendah hati. kami mau persembahkan Ku Tuhan. persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan sekali lagi pujian ini. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Dengan rendah hati kami Tuhan. dengan Kami mau datang rendah kepadamu. hati. Amin Yesus. Ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup kami. Oh Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Yesus. Ku tahu hidup kami. Ku tahu hidupku berharga. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya Tuhan. Kita akan pujian ini kembali. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku Haleluya. ku bawa padamu. Terima kasih Tuhan.
berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku akan Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pemahaman akan kebenaran firman-Mu, hidup kami telah diubahkan, dibaharui, sehingga kami senantiasa memuliakan Engkau, senantiasa menyembah Engkau. Terima kasih kehidupan kami, kehidupan yang berarti, kehidupan yang berdampak buat dunia ini, sehingga kehidupan kami ini bagaikan bintang, bagaikan terang yang menerangi dunia ini dalam kegelapan. Terima kasih dalam pujian penyembahan kehadiran Tuhan kami boleh rasakan, mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengar sebagian firman Tuhan. Kuduskan, layakan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dan kami taruh dalam hati kami, bahkan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan juga urapi kami untuk mendengar sebagian firman Tuhan, dan kepada hamba-Mu Tuhan mengurapi secara khusus. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih.
Puji Tuhan. Haleluya semua. Salam sejahtera buat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini kita bersama-sama lagi dalam rumah Tuhan. Kita sudah memberikan pujian-pujian kita dan saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ingin berbicara tentang berita Paskah. Paskah ya, yang membawa terobosan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita melihat satu peristiwa di mana murid-murid setelah Yesus disalibkan, mereka ingin merempah-rempah Yesus. Kita tahu bahwa selama Yesus ya, di dunia ini dan istimewa di dalam pelayanannya 3,5 tahun, dia berulang-ulang memberitakan bahwa dia harus menderita, ya. Bahkan dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kalau kita membaca itu di dalam Matius, ya, untuk pertama kalinya dia memberitakan penderitaannya dan kematian dan kebangkitannya. Ya, Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, mereka ya mencari-cari kesalahan sehingga Yesus harus disalibkan. Dan kita tahu bahwa di kayu salib menyerahkan nyawanya, ya. Setelah dia menyerahkan nyawanya, barulah ya serdadu-serdadu itu menombak, ya, Yesus, ya, menusuk. Dan setelah itu Yesus ya dikubur, ya. Tapi jadi ya peristiwa itu diceritakan yang Yesus beritahu tentang dia harus banyak menderita dan dibunuh, mati dan dibangkitkan, itu ya ada di dalam Matius, ya ada di dalam Markus, ada di dalam Lukas. Dan setelah Yesus disalibkan, Markus pasal yang ke-16, jadi perempuan-perempuan ini ya mereka sudah menyiapkan sehari sebelumnya untuk ya merempah-rempai, meminyaki Yesus. Markus pasal 16 di sana ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburan dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 4, tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda
memakai jubah putih, duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit, tidak ada di sini. Lihat tempat mereka membaringkan dia." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kekhawatiran mereka untuk menjumpai Yesus di kuburan, ya, karena mereka tidak bisa masuk, ada batu yang besar yang menghalangi mereka merempah-rempah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Malaikat bertemu kepada perempuan-perempuan ini dan berkata bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di kuburan. Ya. Sebagaimana dia berkata, dia menderita, dia mati, tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Kita lihat di sini, kemarin saya berbicara tentang jangan cari kehidupan, ya, pada kematian. Ya, jangan hidup kita berhenti dari kehidupan yang sia-sia. Ya, bukan saja kepada orang-orang yang mati, yang tidak berdaya, ya, itu kesia-siaan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tapi kita melihat di sini bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh batu yang besar itu, saudara-saudara. Ya. Tuhan menerobos penghalang, ya, batu besar itu, saudara-saudara, dengan kuasanya. Dengan kuasanya batu yang besar itu tidak menjadi kendala untuk membuat dia bangkit, dia keluar dari kuburan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Walaupun ya sampai sekarang ada banyak yang masih tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Ya, bahkan pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus tidak bangkit dengan dalil-dalil yang mereka. Padahal kalau kita melihat banyak kesaksian, bukan saja murid-murid, ya, perempuan-perempuan murid kurang lebih 500 orang. Dan firman Allah juga, kalau kita juga tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, sia-sia juga kepercayaan kita. Tetapi tentu ya kepercayaan kita tidak sia-sia. Ya, bagaimana terobosan yang dilakukan Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya, ya, lewat Paskah ini, saudara-saudaraku. Yang pertama adalah dia membuat satu terobosan. Kalau kemarin berbicara tentang kemustahilan, ya, dia dapat melakukan hal-hal yang mustahil, saudara-saudara, karena dia mengalahkan kematian itu lewat kebangkitannya. Kuasa maut telah dikalahkan. Nah, lewat kebangkitan Tuhan, lewat kematian, lewat kehidupan Tuhan, dia melakukan satu terobosan yang baru mengenai jalan yang baru
sehingga kita bisa ya menerobos, bisa berhubungan dengan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-9 karena dosa itu menjadi penghalang, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk kita bisa menerobos kepada Tuhan, untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, dia menjadi penyekat, ya, pemisah, ya, dosa itu, ya, dengan kita. Yesaya pasal 59 itu katakan. Tetapi seperti pujian kita, Yesus, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Ya, Yesus adalah jalan untuk kita bisa sampai ya kepada Bapa di sorga, kepada Allah. Firman Allah katakan Kisah Rasul pasal 4, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa memberikan keselamatan, yang bisa membawa kita kepada Allah. Ibrani pasal yang ke-9 kita melihat kalau kita membaca ayat sebelumnya, apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu adalah bayangan, ya, tentang korban yang dibawa itu, ya, tentang ada apa yang dilakukan untuk ya pengampunan menghapus dosa. Itu bayangan semua itu, ya. Ayat 4, ya, Ibrani pasal 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya, semuanya itu adalah bayangan, ya, keselamatan yang akan datang, ya, menunjuk kepada Yesus. Ayat 8, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi Yesus membawa ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kita tahu bahwa Allah mengasihi dunia ini, dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, Allah mengampakkan dirinya menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus sebagai manusia 100%, dia melakukan misi Bapaknya, ya, untuk mati di kayu salib, untuk mempersembahkan, ya, dirinya menjadi korban, saudara-saudaraku. Karena dikatakan ayat yang ke-14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lama mereka yang ia kuduskan. Kita baca ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Lewat kehidupan Yesus yang mati dan bangkit, itu membuat satu terobosan yang baru. Dia membuka jalan sehingga kita, manusia yang berdosa ini, bisa, ya, berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, saudara-saudara.
tadinya tertutup karena dosa. Ya. Tetapi dikatakan bahwa lewat kehidupan Yesus. Coba kita baca Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima dikatakan bahwa ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia menyelesaikan dosa kita lewat kematiannya. Kita melihat lagi, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian, jadi kematiannya memperdamaikan kita. Tadinya kita seteru, kita orang-orang durhaka, orang-orang yang di bawah kutuk kebinasaan, dan kita tidak bisa berhubungan dengan Allah lagi karena keberadaan kita sebagai orang durhaka, orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tetapi lewat kematiannya Dia memperdamaikan, Dia menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita. Dan perhatikan, sebab jikalau ketika kita masih seteru, ayat 10, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kehidupan Yesus lewat kebangkitannya, Dia mempersembahkan darah-Nya sendiri, mendamaikan kita, dan Dia membuka jalan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jalan yang baru supaya kita bisa berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan. Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Yesus memperdamaikan kita. Posisi kita seteru, orang berdosa, tidak bisa berhubungan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, lewat kehidupannya, pengorbanan dan kehidupannya membuat jalan yang baru sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita syukuri akan hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang kedua, selain Dia membuka jalan yang baru lewat kehidupannya itu, dikatakan bahwa lewat kehidupannya juga Dia memberikan hidup yang baru. Kuasa kebangkitannya bekerja dalam kehidupan kita, membuat kehidupan kita menjadi baru. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dari ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati.
Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lewat kehidupannya, ya, lewat kehidupannya yang sudah bangkit itu, ya, karena kuasa kebangkitannya itu, ya, membuat kita menjadi juga sebagaimana kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus, ya, itu juga membangkitkan kita, saudara-saudara, menjadikan kita manusia baru di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan lewat kehidupannya yang bangkit dan kuasa kebangkitannya itu ada di dalam kehidupan kita yang percaya, itu membuat kehidupan kita juga menjadi kejadian baru, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, karena roh yang membangkitkan Yesus itu juga Dia membangkitkan kita, membuat kita menjadi kejadian baru. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 3 cerita Nikodemus, bagaimana dia dilahirkan baru, diperanakan secara rohani. Dia memakai logikanya, bagaimana ya, dia sudah tua harus dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Bukan begitu. Yesus katakan, engkau harus dilahirkan oleh roh. Ya, Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepada, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang yang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Roh kebangkitan Yesus itu mengerjakan juga kejadian baru, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Ya, pekerjaan roh itu, ya, pekerjaan firman dan Roh Kudus itu membuat kita menjadi manusia baru. Ya. Dan kita yang percaya kepada Yesus, sebagaimana Yesus dibangkitkan oleh roh, ya, roh yang membangkitkan Yesus itu juga membangkitkan kita. Dia membaharui kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kehidupannya itu, dia membuat kita menjadi manusia baru. Ya. Sebab itu kehidupan kita ini diubahkan. Ya. Tuhan mau supaya lewat kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam kehidupan kita, kehidupan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita itu, Dia itu membangkitkan kita menjadi manusia-manusia baru. Ya, kehidupan yang berdampak. Tuhan mau kehidupan kita yang percaya kepada Yesus, yang mengalami kuasa kebangkitan, kita mempunyai kehidupan yang berdampak. Ya, karena sudah dijadikan baru. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebab itu ya, firman Tuhan katakan kita punya kerinduan, ya, untuk menjadi serupa dengan Allah. Kita punya kerinduan untuk berhubungan dengan Tuhan.
Kita juga punya kerinduan untuk menyatakan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Itulah saudara-saudara terobosan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit. Kuasa kebangkitannya itu mengerjakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga dapat menyatakan ya sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Selain itu juga dikatakan ya kehidupan kita, kehidupan yang mempunyai pengharapan. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi Yesus dibangkitkan dari tubuh yang fana oleh kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus itu juga membuat kita menjadi ciptaan baru. Dia melahirkan kita secara rohani dan dikatakan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, inilah terobosan yang Tuhan berikan. Ya, Dia menjadikan kita hidup yang baru. Ya, sehingga kehidupan kita ini berdampak dan kehidupan kita ini punya pengharapan. Berbeda, saudara-saudara, dengan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak punya pengharapan. Kalau orang-orang punya pengharapan berarti dia orang-orang yang mempunyai masa depan. Amsal Sulaiman pasal yang ke-23. Orang yang tidak punya pengharapan tentu dia tidak punya masa depan karena dia terus berkutat di dalam ya keputusasaannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Amsal Sulaiman pasal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Allah katakan tadi bahwa kalau kuasa kebangkitan, tubuh kuasa kebangkitan, kita percayai akan kebangkitan Tuhan, ya, kita menjadi milik Tuhan. Tuhan ubah kita, ya, kita mengalami kelahiran kembali, mengalami kelahiran secara rohani, ya, sehingga kehidupan kita ini berubah, kehidupan kita berdampak dan kehidupan kita punya pengharapan. Dan sehingga dikatakan kalau kita punya pengharapan, kita punya masa depan. Firman Tuhan katakan juga kalau kita ya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, kita menjadi miliknya, kita memperoleh janji-janji Tuhan juga. Ya, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji dari Allah. Jadi firman Allah katakan, Bapak Ibu saudara-saudara, lewat kematian dan kuasa kebangkitan Yesus membuat terobosan, membawa dampak dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Tuhan lahirkan kita secara rohani. Dan firman Allah katakan tentu kehidupan kita berdampak karena kita tidak lagi hidup untuk diri kita. Apabila Kristus ada di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak lagi mau melakukan
keinginan kita, ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang bangkit, kuasa kebangkitannya itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita bukan lagi hidup untuk diri kita, tetapi kita hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang Maha Asih dan menyerahkan dirinya untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu kalau kita percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Kehidupan kita berdampak. Karena Tuhan ubah hidup kita, saudara-saudara, menjadi ciptaan baru. Kita dilahirkan secara rohani, sehingga kita bukan saja tadi bisa berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan telah membuka jalan, tetapi jalan yang baru, tetapi Dia memberikan pengharapan kepada kita. Sehingga kalau kita punya pengharapan, kita punya masa depan. Dan kalau kita punya masa depan karena kita memperoleh janji-janji Tuhan yang pasti Tuhan akan genapi. Yang ketiga, jadi terobosan yang dilakukan Yesus lewat kematian dan kebangkitan bukan saja jalan yang baru, bukan saja hidup yang baru, tapi tanah air yang baru. Memang benar kita adalah mempunyai tanah air kita Indonesia. Ada orang yang lama tinggal di luar negeri, tapi hatinya rindu untuk ke tanah airnya, saudara-saudara. Coba kita baca Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan akan memberikan tubuh surgawi, saudara-saudara. Coba 1 Korintus pasal yang ke-15. Ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Karena tubuh duniawi ini yang lahiriah ini nggak bisa tembus ke sorga. Kita harus memiliki tubuh surgawi. Itu bisa terjadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita diberikan kehidupan yang baru, termasuk janji Tuhan itu. Coba 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 40. Di situ ada istilah, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, walaupun dia mati, itu bukan akhir hidupnya, tapi itu jembatan kepada kehidupan yang kekal. Tuhan akan memberikan tubuh surgawi, saudara-saudaraku. Sebab itu firman Tuhan katakan, orang yang meninggal di dalam Tuhan menjadi milik Tuhan berbahagia. Walaupun tubuh duniawi ini, lahiriah ini dikubur di ladang pekuburan, tetapi
Dia diberikan tubuh sorgawi, dia dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan, dan dikatakan perbuatannya, ya, Wahyu pasal 14, orang-orang yang meninggal sebagai milik Tuhan, Wahyu pasal 14, kita baca dulu ayat yang ke-12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah dan iman kepada Yesus. Jadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sebagaimana Yesus adalah kebangkitan, dia akan mengalami kebangkitan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang menuruti perintah Tuhan, orang-orang yang tekun. Perhatikan ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan, yang menjadi milik Tuhan. Rupanya ada yang meninggal tidak menjadi milik Tuhan. Biarlah kita tetap percaya dan menjadi milik Tuhan. Karena menjadi milik Tuhan itu tadi, hidupnya dibaharui, hidupnya berdampak, hidupnya punya pengharapan, hidupnya punya masa depan, hidupnya punya janji-janji. Saudara-saudara, yang pasti Tuhan akan genapi. Dan firman Tuhan katakan di sini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Bukan akhir dari kehidupannya, dia beristirahat. Dikatakan, jerih lelah mereka dan segala perbuatannya menyertai. Kenapa? Diberikan tubuh sorgawi tadi. Tubuh kemuliaan. Kemuliaannya seperti matahari. Nah itu. Seperti bulan, seperti kemuliaan bintang-bintang. Tapi bintang-bintang juga bintang satu dengan bintang lain berbeda rupanya. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Jadi terobosan yang Tuhan lakukan lewat kematian dan kebangkitan, dia memberikan tanah air yang baru. Wahyu pasal 21 katakan, itulah Yerusalem baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coba kita baca ya, saya beberapa menit lagi. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Orang yang percaya. Kepada Dia yang mengutus aku mempunyai hidup yang kekal, tidak dihukum, sebab ia sudah berpindah dari maut kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan Yerusalem baru, tanah air yang baru. Itu terobosan yang Tuhan lakukan lewat kematian dan kebangkitannya itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Karena Dia dari sorga. Firman Tuhan katakan setelah Dia mati dan bangkit, pada hari yang ke-40 Dia naik ke sorga. Karena apa? Dia dari sorga, datang ke dalam dunia ini, tapi Dia kembali lagi ke sorga. Karena Dia bukan dari dunia ini. Dia menyediakan tempat, ya, banyak tempat buat kita yang percaya kepada Tuhan. Karena Dia ya membuat terobosan, bukan saja ya kita memiliki tanah air di dunia ini, tetapi ada tanah air yang baru, sorgawi, ya, Yerusalem baru buat kita yang percaya ya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Ya, istimewa Dia naik ke sorga, Dia duduk di sebelah kanan Allah, Dia kirimkan penolong Roh Kudus itu, sebagaimana Roh yang membangkitkan Yesus, Roh itu juga membangkitkan kita, membawa dampak, membuat kehidupan kita menjadi baru. Ya, kita bisa Bapak Ibu mempunyai sifat-sifat Allah karena Roh Kudus itu menolong, membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus juga senantiasa ya menolong kita ya untuk senantiasa kita tetap bertahan, ya, punya kekuatan, ya, kita punya pengharapan yang baru dan janji-janji yang senantiasa ya untuk
ya kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Haleluya, haleluya. Tentu apa yang Tuhan lakukan lewat kematian dan kebangkitannya, Dia mau hidup kita berdampak untuk kemuliaan-Nya, dan kehidupan kita ini bernilai. Ya, jangan kita berkecil hati dan tetap terus di dalam keputusasaan, ketakutan, ya, kelemahan, karena Dia memberikan pengharapan, Dia memberikan masa depan, dan Dia memberikan janji-janji itu yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Pujian dan syukur. Selanjutnya saya undang Ibu Gembala untuk ke depan memimpin kita dalam penyembahan dan berdoa untuk firman Allah, berdoa buat kita semua. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Kita bersama menyembah Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah sekelompok orang yang menerima anugerah Tuhan. Kita boleh dalam iman kepada Tuhan, percaya kepada kematian, percaya kepada kebangkitan Tuhan. Itu yang akan menyelamatkan setiap jiwa kita. Itu yang akan membawa hidup kita kepada kekekalan yang abadi. Haleluya. Oh, kami puji Engkau Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Tuhan. Haleluya. Roh
Kudus Engkau yang ada di tempat ini. Engkau akan bekerja dan mengurapi kami yang ada Tuhan. Kami umat-umat-Mu perlu urapan-Mu, supaya kami tetap bertahan dalam iman kami kepadamu, sehingga kami tetap setia melayani-Mu, sehingga kami tetap taat melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasai kami Tuhan, kuasai kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang selalu datang memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya. Haleluya, berikan pada setiap kami urapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus yang akan mematraikan kami untuk terus menjadi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Jangan Engkau pergi dari kami, jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kami mau terus ada di dalam Engkau, kami mau terus ada dalam iman kami kepada Engkau. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi pujian, pujian dan syukur kami kepadamu. Pujian dan syukurku kami bawa hanya kepadamu Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan, kami datang kepadamu. Mari saudara datang pribadi lepas pribadi, datang kepada Tuhan. Haleluya. Datang pribadi lepas pribadi, menyembah, memuji Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Amin, amin. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, amin, amin. Terima kasih Tuhan, dalam kemuliaan-Mu kami diciptakan. Kami tahu Tuhan, hidup ini berarti di hadapan-Mu. Haleluya. Segenap hidupku bersama-Mu. Inilah kami Bapa di sorga. Hidup kami yang sudah Engkau tebus, kami bawa menjadi persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami terus supaya dapat membawa kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus mengurapi kami semua sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami hari-hari yang akan kami jalani ke depan, kami berjalan dalam pimpinan Tuhan.
hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam penuh kasih dan sayang kepada Engkau. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Dan saatnya Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Ya Tuhan, tolong apa yang kami bawa, apa yang kami lakukan ini Tuhan, harta yang Kau titipkan kepada kami semua, sebagian akan menjadi persembahan kami dalam rumah-Mu ini, dan Tuhan akan memberkati. Berkati yang akan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Amin, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami di hadapan-Mu. Biar ibadah kami menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah, kuasa kebangkitan itu melakukan hal yang ketidakmustahilan. Kuasa Tuhan akan menolong kita semua. Yesus telah mati dan bangkit. Itu sebagai kasih karunia buat kita. Kita percaya itu. Tentu membuat kita dapat berdamai dengan Allah. Tentu membuat kita senantiasa kehidupan kita berdampak dan mempunyai pengharapan. Dan kerinduan kita selama-lamanya bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yakinlah kuasa kebangkitan itu juga bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu yang akan mengerjakan, membangkitkan kehidupan kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang terangkat daripada jemaat-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi, banyak hal yang kami alami, banyak hal yang membuat kami menjadi susah, menderita, membuat kami takut dan tawar hati, membuat kami tidak berdaya dan tidak mempunyai apa-apa. Tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan menolong kami. Kami mendengar akan firman Tuhan. Kuasa Roh yang membangkitkan Yesus itu juga bekerja dan ada dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, Engkau lihat tangan-tangan terangkat ini. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin buat kami. Kami punya masa depan. Kami punya janji-janji yang Tuhan genapi dalam kehidupan kami yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami akan alami kemenangan, kami akan alami keberkatan, kami akan mengalami damai sejahtera, kebahagiaan, kami akan alami kesembuhan, kami akan mengalami pemulihan, kelepasan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara, pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan tolong. Tuhan tolong juga dalam rumah tangga jemaat-Mu Tuhan Yesus. Juga mereka yang tidak hadir, biarlah kesempatan lain mereka boleh bersama-sama lagi Tuhan untuk berbuat ibadah kepada Engkau. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik yang berjalan kaki, baik dengan kendaraan maupun pribadi. Tuhan menyertai, tibakan. Tuhan tolong juga peristirahatan, Tuhan tolong hari, dan Tuhan tolong juga di hari-hari ke depan yang kami jalan. Terima kasih, berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membalas berlimpah-limpah. Juga yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Sebagaimana firman Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat menjadi kenyataan dan janji Tuhan. Karena inilah menjadi milik kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat pujian Tuhan, lewat WL singer, penerima tamu yang menyiapkan tempat ini, sound system, semua yang terlibat persembahan, mainkan musik. Tuhan berkati mereka semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Biarlah ke depan kami semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami semua Tuhan, kehidupan kami, kehidupan yang berdampak di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami menjadi terang, menjadi bintang-bintang yang menerangi Tuhan, menjadi garam, surat-surat terbuka. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.